Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam di negeri yang banyak tantangannya ini. Iman dan Islam merupakan suatu modal utama kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian ada dua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan namun terkadang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat as-sihhat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan juga waktu yang sangat luang. Maka dari keempat nikmat tadi, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan, seyogyanya kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti mendapat syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah, Pak Kunyanto, Mas Faki, ada Wakil Ketua PPI, ya, insyaallah ada ketua ini juga nih, Hiroshima KMIH ya, alhamdulillah, dan juga jamaah semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang sangat luar biasa kepada kita berkenaan dengan puasa. Bahwasannya nikmat Ramadan atau nikmat puasa ini tidak Allah berikan kepada sembarangan orang. Terkadang kita lupa bahwasannya Ramadan itu hanya sementara. Kita lupa bahwasannya Ramadan itu hanya singgah, tidak menjadi rutinitas yang setiap hari untuk bisa menghabiskan waktu yang kita miliki. Namun ternyata perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan bukan suatu kebetulan. Perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan adalah merupakan bukti tanda cinta Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan kita, dan juga memiliki kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, memiliki sebuah visi, yaitu tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Visi utama manusia adalah berarti beribadah. Visi utama manusia adalah penghambaan, dan puncak daripada penghambaan itu adalah bagaimana kita bisa mengaktifkan kegiatan sehari-hari kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita duduk sejenak di sini, kemudian menunggu iftar jama'i, mari kita niatkan untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk sama-sama saling berbagi. Kita niatkan sama-sama saling thalabul ilmi, agar apa yang kita lakukan, mulai dari jalan, dari rumah ke masjid ini, dari Apato ke masjid ini, ataupun kita duduk di masjid ini, itu merupakan suatu ibadah yang nanti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan adalah bukti cinta Allah kepada hamba-Nya. Dibuktikan dengan Allah membentangkan ampunan yang sangat hebat di bulan ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah melipat gandakan pahala-pahala kita. Amalan-amalan sunnah Allah lipat gandakan menjadi amalan wajib. Amalan wajib Allah lipat gandakan berkali-kali lipat menjadi amalan yang tidak terhingga pahalanya. Ini merupakan bukti cinta Allah kepada hamba-Nya.
pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencintai Allah? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Islam ada istilahnya mahabbatullah, yaitu bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mulai menumbuhkan kecintaan kepada pemilik dari jiwa kita semuanya. Karena dari kecintaan itu akan muncul rasa rindu. Terkadang kalau belum cinta tidak ada rasa rindu. Ketika kita rindu akan Ramadan, ketika kita rindu akan ibadahnya, ketika kita rindu akan bagaimana menikmati semua sajian yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, maka sejatinya kita sudah mulai menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, tandanya adalah mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dunia ini banyak yang kita cintai, keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, harta kita, maupun apa yang kita miliki, terkadang kita sangat mencintainya. Tapi kita bisa mencintai itu, tetapi cinta kita kepada Allah harus lebih tinggi daripada semuanya. Maka pertemuan kita dengan Ramadan sekali lagi bukan pertemuan yang biasa. Allah menginginkan setiap orang yang berjumpa dengan Ramadan itu memiliki nilai dan memiliki ampunan yang nanti akan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di ayat ini adalah mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang merasa dirinya ada keimanan dalam hatinya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan pada hari ini, pada saat itu turun di bulan Sya'ban tanggal 2 kewajiban puasa Ramadan itu. Mulai nanti bulan suci Ramadan telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi di ayat selanjutnya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, bahwasannya puasa ini hanya di hari-hari tertentu yang sudah Allah tentukan saja. Kalau kita berbicara hari apa sih yang sebenarnya Allah tentukan, ternyata di ayat selanjutnya 184 Allah katakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Artinya puasa di bulan suci Ramadan itu adalah suatu kehendak yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, yang itu mengindikasikan waktunya sangat singkat, hanya 1 bulan saja. Singkat kata, perjumpaan kita dengan Ramadan itu hanya sementara. Singkat kata, Allah memberikan kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala, itu juga hanya sementara. Singkat kata, Allah memberikan kepada kita peluang ampunan yang sangat luar biasa, itu juga hanya sementara. Maka apakah kita bisa memanfaatkan waktu yang sementara itu, ataukah kita justru biasa-biasa saja dalam menghadapi Ramadan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri yang semuanya menjadi tantangan dalam ibadah, tentu kita harus memiliki fikih-fikihnya, pemahaman-pemahamannya, agar kita semua bisa totalitas dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita seperti aktivitas-aktivitas saudara-saudara kita Muslim yang ada di Indonesia. Tentu yang ada di negara ini penuh dengan tantangan, tapi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang terus berupaya menjalankan semua syariat Islam, semua ajaran-ajaran yang ada di Islam, sedangkan dia sedang berada di minoritas, maka pahalanya sama seperti pahala jihad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berpuasa, nilai puasa kita berbeda dengan puasa saudara kita yang mudah dalam mengakses ibadah. Ketika kita sholat, maka nilai sholat kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang mudah sekali menjumpai masjid ataupun penuh dengan nuansa keislaman. Kita di sini yang ketika sholat harus mencari masjid,
Ketika ingin ke masjid harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ketika rindu akan sayup-sayup suara azan, tapi ternyata kita tidak mendengarkan azan kecuali di dalam masjid atau ruangan. Ketika kita rindu akan bacaan Al-Quran dan tadarus Al-Quran, kita tidak menemukan kecuali kita memiliki komunitas-komunitas yang ada. Maka dari itu komunitas kebaikan sangat penting di negeri Jepang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa yang Allah janjikan dalam berpuasa? Allah menjanjikan ampunan berupa takwa yang bisa kita hasilkan. Di dalam surah Al-Baqarah 183 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, berarti puasa kita akan menghasilkan suatu konsep takwa bagi diri kita masing-masing. Rasulullah di dalam hadis Bukhari-nya mengatakan asyiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Takwa adalah wiqayah. Takwa adalah perisai. Kalau kita mengartikan secara fikih, takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Bagaimana seorang hamba bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itu definisi takwa kalau dari segi fikih. Tetapi kalau dari segi akidah, takwa adalah al-khauf, yaitu rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa yang kita lakukan harusnya menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan penghambaan yang maksimal dengan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Maka itu adalah nilai takwa. Nilai takwa tentu bukan nilai yang sembarangan. Ada pahala yang besar di balik takwa itu. Dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dengan firman-Nya, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa adalah keberuntungan dan keberhasilan yang nanti akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Bahkan di akhir surat Al-Baqarah Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepadanya cahaya ilmu. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Siapa yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberuntungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ditutup di akhir surah At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillah, siapa yang memiliki takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang sangat terbentang bagi mereka yang memiliki problematika hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menjadi satu-satunya pelindung bagi dirinya. Innallaha balighu amri. Sehingga konsekuensinya adalah Allah satu-satunya yang akan mencapaikan manusia tersebut kepada puncak cita-citanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian takwa tersebut memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi kita. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah di permulaannya Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya Al-Qur'an yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang dikarenakannya Al-Qur'an turun, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia. Yang karena Al-Quran turun, Nabi yang diturunkannya yaitu Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi Nabi, pimpinan para Nabi dan juga pimpinan para Rasul. Yang dikarenakan Al-Quran yang membawanya yaitu Jibril alaihi salam menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Qudus. Bahkan tempat di mana Al-Quran diturunkan menjadi kota yang paling suci yaitu Mekah dan Madinah. Artinya Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mendapatkan nilai takwa.
Maka puasa Ramadan, kemudian sholat kita, ibadah kita yang menjadi puncak daripada penghambaan kita kepada Allah sejatinya untuk mengarahkan kita semua kepada puncak daripada ketakwaan agar kita bisa membaca petunjuk kehidupan, peta kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah satu-satunya pedoman hidup yang ada, yang masih kita jadikan sebagai landasan kita dalam melakukan aktivitas kita. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas berisi semua kandungan di mana kita harus melakukan aktivitas, bagaimana akhir muaranya, dan kemana kita akan pergi setelah meninggal nanti, apakah surga, apakah neraka, ataukah nanti kita akan diberikan ujian oleh Allah semasa hidup. Semua lengkap di dalam Al-Quran, baik ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kekurangan daripada harta, semua lengkap, semua ada di dalam Al-Quran. Dan petunjuk itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang mendapatkan nilai takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an tentang puasa tadi ada kata-kata yang sangat unik, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla di dalam Al-Qur'an berarti huruf tarajji, yang mana mengandung arti bahwasannya takwa yang nanti disediakan oleh Allah harus dilakukan dengan upaya yang maksimal. Singkat kata, puasa yang kita lakukan tidak otomatis menjadikan kita orang yang bertakwa. Puasa yang kita upayakan dari mulai pagi hingga sore, dari mulai hari pertama hingga nanti hari ke-30, tidak otomatis menjadikan kita orang bertakwa. Ada huruf la'allakum tattaqun, huruf tarajji, yang mana takwa itu harus kita upayakan. Takwa itu harus kita perjuangkan. Dari mulai puasanya, maka kita lakukan puasa yang terbaik. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Lebih daripada itu, kita mengoptimalkan dengan amal ibadah di siang harinya. Begitu juga ketika malam hari datang, bukan hanya sekedar kita sahur dan menjalankan ibadah tarawih saja. Ada yang harus diperjuangkan dan yang harus diupayakan, yaitu sholat-sholatnya, qiyam-qiyamnya pada malam hari. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dengan dua redaksi yang berbeda, namun maknanya sama. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di siang harinya dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh muhasabah, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di redaksi yang lain Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan pada malam harinya, tarawihnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya kalau siangnya kita maksimal, malamnya kita maksimal, maka kita berpotensi akan dihapuskan semua dosa-dosa kita, dan itu berlangsung kurang lebih 30 hari. Ini merupakan cinta kita kepada bukti cinta Allah kepada hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Maka di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala telah mengindikasikan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya di ayat ini kita diminta untuk menyembah dulu kepada Allah, baru kita meminta pertolongan. Terkadang manusia suka kebalik di sini. Banyak terus minta pertolongan, banyak terus minta permintaan kepada Allah, tetapi penghambaan dan ibadahnya kurang. Sehingga kalau kita mau membuktikan cinta kita kepada Allah, maka perbanyak dulu yang namanya ibadah kepada Allah, perbanyak dulu yang namanya bukti kecintaan kita kepada Allah. Maka apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan berupaya untuk mengabulkannya. Tapi dalam pengabulan itu ada beberapa kriteria. Terkadang Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika seorang hambaku meminta kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, aku sungguh dekat sekali. Fa inni qarib. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya Allah sudah mengatakan, aku dekat dengan hambanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku jika hambaku semua berdoa. Idza da'an fal yu'minu bi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Maka berdoalah kepadaku, wal yu'minu bi, dan yakinlah kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun. Niscaya kita semua termasuk hamba yang diberi penerangan atau kecerdasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka singkat kata, puasa Ramadan adalah bukti bahwasannya Allah cinta kepada kita, dan saatnya kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya nanti Allah akan hadiahkan kepada kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan puasa kita, bisa mengoptimalkan ibadah kita, bisa mengoptimalkan apa yang kita mampu, walaupun di negeri yang minoritas ini. Segala upaya yang kita lakukan, insya Allah Allah tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan insya Allah Allah juga mempertimbangkan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dalam berislam, kekuatan dalam beriman, kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita di negeri minoritas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.